Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua, yaitu Software Recruitment Specification atau SRS aplikasi tabungan kurban oleh kelompok kami. Selanjutnya, Baik, sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang pengembangan aplikasi tabungan kurban, spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem informasi yang mengelola data tabungan anggota, data nasabah, data kurban, data transaksi, laporan keuangan, dan data statistik. Dokumen ini ditujukan kepada nasabah dan tim analisis, pengguna, dan pengelola. Pembaca mengetahui data informasi mengenai aplikasi tabungan kurban. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perencanaan sistem. Nah, yang kedua yaitu cakupan produk. Perangkat lunak ini mendukung informasi dari sistem informasi klasifikasi dari aplikasi tabungan kurban yang bertujuan untuk membantu umat muslim dalam menyimpan uang untuk berkurban. Aplikasi ini dapat memudahkan pengguna untuk berdonasi kepada orang yang membutuhkan setelah dana terkumpul dan dapat dengan mudah terorganisir. Yang ketiga yaitu definisi, akronim, dan singkatan. Yang pertama, bagian A yaitu definisi tabungan kurban adalah suatu bentuk tabungan yang digunakan untuk menabung uang dengan tujuan untuk berkurban pada hari raya Idul Adha. Tabungan kurban ini dapat dijalankan oleh individual atau kelompok, baik secara mandiri atau dengan bantuan lembaga keuangan. Yang B yaitu akronim dari data tabungan kurban adalah TQ, yaitu tabungan kurban. Hal ini mungkin dapat digunakan untuk mempermudah penggunaan dalam catatan atau dokumen terkait data tabungan kurban. Yang C, aplikasi tabungan kurban biasa menggunakan Aptakhu yang merupakan penggabungan singkat dari aplikasi tabungan kurban. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah singkatan yang dibuat secara bebas atau tidak resmi. Eh, Bagian referensi, yaitu yang pertama dokumen 1, tentang spesifikasi data pada tabungan kurban. Berikutnya, tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan memberikan gambaran umum dari sistem perangkat lunak untuk aplikasi tabungan kurban dan data tabungan kurban. Bagian dokumen ketiga akan membahas tentang persyaratan fungsional dari implementasi sistem perangkat lunak. Deskripsi umum. Yang pertama, deskripsi produk. Sistem informasi tabungan kurban adalah perangkat lunak yang didesain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban. Dengan dibuatnya sistem ini, maka dapat diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan bertambahnya pasokan daging siap konsumsi yang disalurkan kepada masyarakat, khususnya pada kelompok duafa, serta dapat meminimalisir kendala dalam proses akumulasi dana sehingga dapat membuat program tabungan kurban berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan para sohibul kurban tidak melupakan kewajibannya untuk menyelesaikan tabungan. Yang kedua yaitu fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain yang pertama proses login untuk beberapa tahap penggunaan sistem akan dijelaskan pada slide 3.2.1. Yang kedua, menu yang digunakan untuk mengkategorikan
Informasi pada halaman website dari perangkat lunak yang terdiri dari tampilan halaman login, klasifikasi hewan, transaksi, fitur pembayaran, notifikasi pengingat dijelaskan pada bagian 3.2.2. Yang ketiga yaitu input, proses, output, yaitu tahapan pengoperasiasi input, output diuraikan pada bagian 3.2.3. 4. Batasan-batasan umum. Yang pertama yaitu pengguna yang terdaftar dapat melakukan login sehingga dapat mengakses informasi tentang pengklasifikasian tabungan kurban yang tersedia di masjid terdekat. Yang kedua, aplikasi pengolahan data Sohibul Quran dioperasikan oleh pengurus masjid. Yang ketiga, laporan keuangan dapat diakses oleh ketua panitia pelaksanaan kurban. Berikutnya, asumsi dan ketergantungan. Yang pertama, tidak ada kerusakan pada hardware. Yang kedua, media keluaran diunduh atau dicetak sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya, persyaratan umum. Persyaratan interface eksternal, user interface. Beberapa tolak ukur tampilan antarmuka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak tabungan kurban diantaranya pengguna dapat melihat saldo tabungan kurban mereka serta melakukan fungsi-fungsi seperti menambah atau mengurangi tabungan, melihat riwayat transaksi dan menerapkan target tabungan. Yang kedua, pengguna dapat menambahkan tabungan kurban dengan memasukkan jumlah uang yang akan ditabungkan, serta memilih sumber dana yang akan digunakan untuk menabung. Selain itu, pengguna juga dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan seperti transfer bank, pembayaran tunai, atau melalui aplikasi pembayaran digital. Yang ketiga, pengguna dapat melihat riwayat transaksi mereka, termasuk tanggal dan waktu transaksi, jumlah uang yang ditabungkan, dan apakah transaksi itu adalah penambahan atau pengurangan dari saldo tabungan. Yang keempat, pengguna dapat menetapkan target tabungan kurban mereka dengan memasukkan jumlah uang yang ingin ditabungkan dengan tanggal dan tanggal target. Yang kelima, pengguna dapat melihat profil mereka, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan foto profil. Yang keenam, pengguna dapat mengatur preferensi aplikasi seperti notifikasi, tampilan, dan bahasa yang digunakan dalam aplikasi. Selanjutnya, antarmuka perangkat keras. Ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem informasi tabungan kurban terdiri dari spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perangkat utama untuk menjalankan aplikasi informasi tabungan kurban, komputer atau laptop harus memiliki spesifikasi minimal seperti RAM yang cukup besar, prosesor yang memadai, serta kapasitas penyimpanan yang mencukupi. Yang kedua, jika aplikasi sistem informasi tabungan kurban juga tersedia dalam bentuk aplikasi mobile, maka smartphone atau tablet dapat digunakan untuk mengakses dan mengelola tabungan kurban. Yang ketiga, diperlukan untuk mencetak laporan keuangan dan dokumen lain terkait tabungan kurban. Yang keempat, diperlukan untuk mengkonversi dokumen fisik menjadi file digital yang dapat disimpan dalam sistem informasi tabungan kurban. Yang kelima, diperlukan untuk mengakses sistem informasi tabungan kurban secara online atau untuk melakukan transfer dana antar rekening. Selanjutnya, antarmuka komunikasi. Pertama, pengguna dapat memasukkan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi bank. Selain itu, pengguna juga dapat memasukkan informasi tentang target tabungan kurban, jumlah uang yang ditabungkan, dan sumber dana yang digunakan. Pengguna dapat riwayat transaksi mereka, termasuk tanggal dan waktu transaksi, jumlah uang yang ditabungkan, dan apakah transaksi itu adalah penambahan atau pengurangan dari saldo tabungan.
Selanjutnya, sistem tabungan kurban dapat memberikan notifikasi kepada pengguna tentang transaksi yang dilakukan, pengingat target tabungan, atau informasi yang relevan. Selanjutnya, pengguna dapat menghubungi customer service atau tim support untuk mendapatkan bantuan atau informasi terkait tabungan kurban melalui fitur chat atau pesan instan. Yang terakhir, pengguna juga dapat menghubungi layanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan atau informasi terkait tabungan kurban melalui nomor telepon atau email yang tersedia. Selanjutnya, persyaratan fungsional. Fungsi login input, yaitu sistem perangkat lunak harus menyediakan masukan login bagi pengguna sebelum semua proses pada perangkat lunak dikerjakan, diantaranya berupa email dan password. Tahap selanjutnya itu verifikasi. Sistem pada perangkat lunak harus melakukan verifikasi berupa pesan atau kotak dialog yang menampilkan informasi kesalahan login dan mengulang proses login hingga data login dinyatakan valid. Jika pengguna telah mencoba berapa kali namun tetap gagal, sistem harus mengirimkan notifikasi ke pengguna untuk memberitahu bahwa akun mereka telah diblokir. Selanjutnya, fungsi menu. Yang pertama, tampilan menu disesuaikan terhadap kebutuhan pengolahan data informasi oleh user administrator dan user umum, pengguna eksekutif, dan pengguna terregistrasi non-eksekutif. Yang kedua, antarmuka untuk halaman menu dibuat dalam bentuk icon berupa gambar maupun teks pada toolbar. Yang ketiga, terdapat beberapa menu atau submenu yang terkunci atau lock sesuai dengan syarat login masing-masing user. Yang terakhir, tampilan antarmuka untuk setiap halaman menu dirancang secara terstruktur. Sekian, dilanjut oleh Jamila Ulfia. Selanjutnya, fungsi input, proses, dan output. Fungsi input pertama, pengguna diminta untuk memasukkan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi bank. Data pribadi ini akan digunakan untuk identifikasi pengguna dan sebagai informasi kontak jika diperlukan. Yang kedua, pengguna dapat memasukkan informasi tentang target tabungan kurban, jumlah uang yang ditabungkan, dan sumber dana yang digunakan. Data ini akan digunakan untuk melacak progres tabungan kurban pengguna dan memastikan bahwa pengguna telah mencapai target tabungan mereka. Yang ketiga, proses penginputan data juga digunakan untuk membuat akun pengguna pada sistem tabungan kurban. Setelah akun pengguna dibuat, pengguna dapat menggunakan akun tersebut untuk mengakses informasi mereka dan melakukan transaksi dalam sistem. Yang keempat, data yang dimasukkan oleh pengguna harus divalidasi untuk memastikan akurasi dan keamanan. Proses ini akan memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna tidak salah atau mengandung kesalahan yang dapat mempengaruhi proses transaksi dan keamanan pengguna. Selanjutnya, fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan antara lain, pertama, verifikasi. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna benar dan salah. Data akan divalidasi dengan data yang telah disimpan dalam sistem untuk memastikan keakuratan dan keamanan. Yang kedua, perhitungan dan pelacakan. Aplikasi tabungan kurban melakukan perhitungan dan pelacakan secara otomatis terhadap uang yang ditabungkan oleh pengguna. Sistem akan memonitor saldo tabungan, menghitung jumlah uang yang harus ditabungkan oleh pengguna. Sistem akan yang ditabungkan untuk mencapai target, serta mengingatkan pengguna jika mereka belum mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketiga, penanganan transaksi. Aplikasi tabungan kurban memfasilitasi proses penambahan dan penarikan dana dari saldo tabungan. Pengguna sistem akan memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan aman dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang keempat,
Pembuatan laporan keuangan. Aplikasi tabungan kurban menghasilkan laporan keuangan yang teratur dan terperinci. Laporan ini memuat informasi tentang saldo tabungan, riwayat transaksi, serta progres dan pencapaian target tabungan kurban pengguna. Yang kelima, notifikasi. Aplikasi tabungan kurban mengirimkan notifikasi kepada pengguna seperti pengingat target tabungan atau pemberitahuan tentang transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya, fungsi output. Fungsi output atau data keluaran yang dilaksanakan oleh sistem informasi tabungan kurban yaitu: pertama, laporan tabungan. Sistem informasi tabungan kurban dapat menghasilkan laporan tabungan yang menunjukkan jumlah uang yang telah ditabung, beserta target tabungan yang ingin dicapai, dan proses keuangan yang harus ditabung lagi untuk mencapai target tersebut. Yang kedua, laporan transaksi. Sistem informasi tabungan kurban juga dapat menghasilkan laporan transaksi yang menunjukkan rincian transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna, seperti penambahan, penarikan uang dari tabungan. Yang ketiga, notifikasi. Selain itu, sistem informasi tabungan kurban juga dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna mengenai progres tabungan mereka, pengingat target, atau informasi transaksi yang terjadi. Yang keempat, konfirmasi transaksi. Setiap kali pengguna melakukan transaksi, sistem informasi tabungan kurban akan memberikan konfirmasi transaksi yang mencakup detail transaksi seperti tanggal, waktu, jumlah uang yang ditambahkan atau yang ditarik dari tabungan, dan saldo tabungan terbaru. Yang kelima, informasi akun. Sistem informasi tabungan kurban dapat memberikan informasi akun kepada pengguna seperti nama pengguna, alamat email, nomor telepon, dan detail rekening bank. Yang selanjutnya, informasi jadwal. Pertama, jadwal pengumpulan data. Aplikasi tabungan kurban dapat menampilkan jadwal pengumpulan dana untuk memudahkan pengguna dalam merencanakan tabungan mereka sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang kedua, jadwal pemotongan tabungan. Sistem informasi tabungan kurban biasanya akan melakukan pemotongan tabungan secara otomatis pada jadwal yang telah ditentukan, seperti setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Yang ketiga, jadwal pemberitahuan. Aplikasi tabungan kurban dapat memberikan pemberitahuan kepada pengguna mengenai jadwal penting seperti jadwal pengumpulan dana, jadwal pemotongan tabungan, atau jadwal pengiriman dana. Yang keempat, jadwal distribusi daging kurban. Beberapa aplikasi tabungan kurban juga memberikan informasi mengenai jadwal distribusi daging kurban, sehingga pengguna dapat mengetahui waktu dan tempat distribusi yang telah ditentukan. Persyaratan performa. Pelayanan retribusi, biaya administrasi. Aplikasi tabungan kurban dapat mengenakan biaya administrasi untuk pengelolaan tabungan kurban pengguna. Biaya ini dapat dihitung berdasarkan persentase dari jumlah tabungan atau biaya tetap per periode tertentu. Yang kedua, biaya pengiriman dana. Aplikasi tabungan kurban dapat mengenakan biaya pengiriman dana untuk distribusi daging kurban. Biaya ini dapat dihitung berdasarkan jarak atau berdasarkan jumlah dana yang dikirim. Yang ketiga, retribusi pengelolaan hewan kurban. Aplikasi tabungan kurban dapat menawarkan pelayanan pengelolaan hewan kurban bagi pengguna yang tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk melakukannya sendiri. Retribusi ini dapat mencakup biaya pemberian makan, perawatan hewan, hingga pemotongan hewan. Yang keempat, biaya jasa pengiriman daging. Aplikasi tabungan kurban dapat menawarkan jasa pengiriman daging kurban ke lokasi yang ditentukan oleh pengguna. Biaya ini dapat dihitung berdasarkan jarak atau jumlah daging yang dikirim. Selanjutnya, pencetakan kwitansi. Kwitansi pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicetak secara langsung melalui sistem aplikasi atau diunduh dalam bentuk digital dan kemudian dicetak oleh pengguna.
Jika pengguna memilih untuk mencetak kwitansi secara langsung melalui sistem aplikasi, maka sistem akan mencetak kwitansi setelah transaksi selesai dilakukan. Pengguna dapat mengambil kwitansi tersebut dari printer atau mencetaknya dalam format digital dan kemudian menyimpannya sebagai bukti transaksi. Namun, jika pengguna memilih untuk mengunduh kwitansi dalam bentuk digital, maka sistem akan menghasilkan kwitansi dalam bentuk file PDF yang dapat diunduh dan disimpan oleh pengguna. Pengguna kemudian dapat mencetak kwitansi tersebut kapan saja dibutuhkan. Selanjutnya, batasan memori. Dalam implementasi aplikasi ini membutuhkan cakupan batasan memori data, antara lain administrator, server, ketiga pengguna terregistrasi non-eksekutif, keempat besaran media penyimpanan tetap untuk data transaksi atau hard disk 1 terabyte. Yang ketiga, 3.4 itu adalah atribut perangkat lunak. Yang pertama itu kemampuan. Sistem aplikasi ini bekerja dengan durasi waktu 24 jam dan melakukan backup data otomatis setiap pukul 23 waktu sistem. Terus yang kedua, keamanan. Nah, di sini para pengguna non-eksekutif disarankan mengingat password mereka agar dapat mengakses aplikasi dan data yang disimpan di dalamnya. Yang kedua, data yang disimpan di dalam aplikasi harus dienkripsi untuk melindungi kerahasiaan dan mencegah data dari akses yang tidak sah. Enkripsi data juga membantu melindungi data dari serangan virus. Yang ketiga, password yang digunakan minimal 8 karakter dan merupakan gabungan dari angka, huruf kapital, dan huruf kecil. Keempat, itu kesalahan login maksimal 3 kali. Kesalahan dan dikonfirmasi oleh administrator. Yang kelima, data retribusi hanya dikelola oleh pengguna registrasi. Ketiga itu perawatan. Perawatan pada aplikasi tabungan kurban perlu dilakukan secara teratur agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan kinerja yang optimal. Nah, pada aplikasi ini memiliki entity relation diagram di mana kelasnya itu ada 4. Yang pertama anggota, di mana kelas anggota ini memiliki atribut ID anggota, nama anggota, alamat, dan nomor telepon. Untuk menghubungkan antar kelas yang lain, di sini menggunakan direction atau session. Nah, yang kedua tanggal tabungan, target tabungan, dan jumlah tabungan. Setelah itu, di kelas ketiga itu hewan kurban, di mana atributnya itu ID hewan, jenis hewan, berat hewan, dan harga hewan. Dan di kelas keempat itu adalah kelas transaksi, di mana atributnya itu ID transaksi, bukti transaksi, dan total harga hewan kurban. Nah, selanjutnya data flow diagram level 1. Pada data flow diagram ini memiliki 3 proses dan 1 entitas, di mana prosesnya ini yaitu login, sistem tabungan, dan laporan keuangan. Sedangkan entitasnya itu adalah pengguna. Nah, pada proses login, pengguna mengisi terlebih dahulu username dan password. Setelah pengguna mengisi username dan password, pengguna akan ke data diri, yaitu pada data diri ini pengguna mengisi form data diri. Setelah itu akan diverifikasi oleh sistem. Setelah verifikasi berhasil, pengguna dapat melihat informasi kurban. Nah, setelah melihat informasi kurban, pengguna dapat ke sistem tabungan. Nah, sistem tabungan ini
memiliki dua data, yaitu pembayaran dan metode pembayaran. Nah, pada metode pembayaran ini, pengguna atau anggota dapat menggunakan kartu kredit, m-banking, atau tunas sebagai metode pembayarannya. Setelah itu ke proses laporan keuangan. Nah, pada proses laporan keuangan ini, sistem akan mendata setiap yang dilakukan oleh pengguna yang itu dari data diri dan dan pembayaran pada anggota atau pengguna. Setelah itu, sistem akan menyimpan data pembayaran dari pengguna atau anggota. Setelah itu, pengguna atau anggota dapat mencetak bukti kwitansi di tabungan kurban ini sebagai apa? Sebagai bukti untuk aplikasinya. Ya, terus yang ketiga itu state transition diagram. Nah, di state transition diagram itu dimulai dari start. Nah, pada start ini itu pengguna masuk ke aplikasi. Setelah pengguna masuk ke aplikasi, sistem akan otomatis menampilkan menu login. Nah, di menu login ini pengguna mengisi username dan password. Setelah itu ke tahap pengguna mengisi data diri. Nah, di tahap ini pengguna terlebih dahulu harus memverifikasi data dirinya. Setelah itu ke tahap informasi hewan kurban. Setelah ke tahap informasi hewan kurban itu ke tahap mengisi saldo tabungan kurban. Setelah itu ke tahap jumlah tabungan kurban. Nah, pada tahap jumlah tabungan kurban ini, apabila pengguna atau anggota jumlah tabungannya sesuai dengan target, maka akan muncul notifikasi informasi. Dan sebaliknya, apabila anggota atau pengguna yang jumlah tabungannya belum memenuhi target, maka akan muncul notifikasi informasi dan apabila juga pengguna melakukan transaksi, akan muncul notifikasi transaksi pada aplikasi. Setelah itu ke tahap laporan keuangan. Di tahap laporan keuangan ini, data-data dari pengguna atau anggota akan tersimpan ke sistem dan setelah itu pengguna dapat mencetak kwitansi sebagai bukti dalam tabungan kurban ini. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.